kamu udah tahu belum apa itu Notion? Kalau belum, cek konten Robotik sebelumnya ya. Kalau udah, kamu tertarik nggak belajar Notion? Kalau tertarik, step paling pertama yang perlu kita lakuin adalah download Notion. Kamu udah download? Kalau belum, cek konten Robotik sebelumnya juga, dan yuk kita download. Kalau udah download, sekarang kita belajar supaya bisa konkret dan konsisten untuk pakai Notion. Supaya bisa konkret dan konsisten itu, kita perlu bentuk suatu sistem diri. Salah satu aspek dari sistem diri itu adalah kita perlu punya clarity yang tinggi tentang cara pakai Notion. Kalau clarity kita rendah tentang cara pakai Notion, maka kita bakal ngerasa overwhelmed dan akhirnya mental kita kerasa berat untuk pakai Notion secara konkret dan konsisten. Salah satu cara untuk ningkatin clarity itu adalah dengan kita memahami, ngafalin, dan mindfulin dasar-dasar dari Notion. Di video ini, dasar-dasar dari Notion yang bakal kita bahas ada dua. Pertama adalah layout, dan kedua adalah hierarki kontainer di Notion. Pertama tentang layout. Secara umum, di semua gadget, di laptop, di HP, dan di tablet, layout paling dasar itu ada dua bagian. Pertama, sidebar, dan kedua adalah editor atau halaman. Kalau di laptop, sidebar itu adalah yang di bagian kiri ini. Dan di sidebar ini ada beberapa bagian lagi. Ada bagian tempat kita milih workspace, ada control panel, search, dan sebagainya ini. Lalu ada Notion apps, ada Notion calendar dan Notion mail. Lalu ada section private, section favorit, section shared, dan section paling bawah yang ada settings dan lain-lain ini. Lalu bagian editor itu adalah bagian di tengah ini tempat kita bisa naruh berbagai macam konten, baik itu konten teks, konten gambar, maupun konten-konten lainnya. Khusus di laptop, selain sidebar dan editor atau halaman, ada bagian lain dari layout yang penting untuk kita pahami, yaitu bagian tab yang ada di atas sini. Kita bisa nambah tab di sini, ada juga tab group, tempat kita bisa ngelompokin berbagai macam tab supaya lebih terorganize secara rapi. Setelah bagian tab, ada bagian kanan atas sini, yang itu ada status edit, share, favorit, dan 3 dot menu. Di 3 dot menu pun ada berbagai macam menu ini. Lalu setelah bagian kanan atas ini, ada bagian panel, yaitu rincian dari status edit, atau kalau di page yang udah lebih advance, panel itu adalah rincian dari properti yang ada di page ini. Misal contohnya kayak gini. Jadi kesimpulannya, biar kita nggak ngerasa overwhelmed ketika pakai Notion, kita perlu paham, hafal, dan mindful sama layout dasar dari Notion. Secara umum kalau di semua gadget, itu ada dua bagian sidebar dan bagian editor. Selain itu kalau di laptop, ada 3 bagian dari layout dasar Notion yang juga penting untuk dipahami. Jadi totalnya ada 5 bagian secara khusus kalau di laptop. Pertama sidebar yang di kiri ini, kedua editor, tempat kita naruh konten, ketiga tab, keempat bagian kanan atas sini, dan kelima adalah panel. Maka, yuk pahami, hafalin, dan mindfulin layout dasar dari Notion itu, supaya kita nggak ngerasa overwhelmed ketika pakai Notion, dan akhirnya mental kita nggak ngerasa berat untuk pakai Notion secara konkret dan konsisten. Setelah layout, kita juga perlu paham tentang hierarki kontainer di Notion. Tentang hierarki kontainer di Notion ini, kita bahas di konten selanjutnya. Kalau kamu tertarik belajar membiasakan pakai teknologi untuk bantu manage kehidupan sehari-hari, yuk follow akun ini, dan tonton video-video yang udah diupload, dan video-video berikutnya.